Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 18 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Kita diingatkan supaya selalu menyangkal kemauan sendiri, tetapi prioritaskanlah kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk menyangkal diri demi Engkau. Kami mohon bantulah kami, ya Tuhan. Semoga berkat kekuatan-Mu kami selalu sanggup pusatkan perhatian kami padamu dan kehendak-Mu, bukannya pada diri kami dan kehendak kami sendiri. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sangkallah kemauan diri sendiri, prioritaskanlah kehendak Tuhan. Dari sudut psikologi counseling, sikap menyangkal diri adalah satu sikap yang tidak boleh dipertahankan dan ditumbuh kembangkan, karena sikap demikian akan sangat mengganggu perkembangan psikologi seseorang, karena tidak ada kejujuran dalam dirinya. Lalu mengapa Yesus Kristus menganjurkan kepada mereka yang mau mengikutinya harus menyangkal diri dan memikul salib? Apa maksud Yesus dengan pernyataan menyangkal diri? Menyangkal diri dalam konteks ajaran Kristus maksudnya adalah menolak kemauan dan kehendak sendiri, tetapi prioritaskan kemauan, rencana, dan kehendak Tuhan. Yesus dengan sengaja anjurkan demikian karena kemauan dan kehendak sendiri seringkali tidak sepadan dengan kemauan dan rencana Tuhan. Kemauan sendiri seringkali mengarahkan kita kepada kehancuran, tetapi kemauan dan kehendak Tuhan selalu mengarahkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan kekal. Yesus Kristus selalu tawarkan kepada kita hal-hal yang akan mendatangkan keselamatan kekal bagi kita semua yang mau mengikutinya. Tetapi ia juga tetap memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Karena itu dalam ajarannya hari ini dia berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya. Itu berarti setiap orang diberi kebebasan untuk memilih, mau mengikuti dia atau tidak. Siapa yang mau mengikuti dia harus menerima konsekuensinya. Karena setiap pilihan selalu punya konsekuensinya. Menyangkal diri demi Kristus
kadang mendatangkan salib bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Tetapi yang sangat menarik adalah bahwa salib itu tidak akan dipikul seumur hidup. Salib penderitaan itu ada batasnya. Di balik salib itu selalu ada kebahagiaan. Apa yang dikatakan Yesus Kristus sungguh benar, bahwa barang siapa yang menyangkal diri, demi dia akan memperoleh keselamatan dan sukacita. Keselamatan di sini bukan saja keselamatan di dunia akhirat, tetapi juga keselamatan dan rasa bahagia yang kita alami selama kita berada di dunia ini. Saya yakin mereka-mereka yang selalu prioritaskan kepentingan Tuhan dalam hidupnya sudah alami rasa damai dan kebahagiaan dalam hidup. Mengikuti Tuhan dengan penuh iman dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus pasti selalu merasakan kedamaian dalam hati. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sangkalah kemauan dan kehendak pribadi kita, dan biarkanlah kehendak Tuhan selalu diprioritaskan. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang-orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.